wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Selamat pagi Ibu. Gimana kabarnya kalian? Alhamdulillah sehat Bu. Alhamdulillah sehat ya. Baik, masih semangat untuk belajar pada pagi hari ini? Masih semangat ya. Baik, sebelum mulai pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Kepada ketua kelas silakan dipimpin doanya. Sebelum memulai pelajaran, marilah berdoa menurut agama dan percaya di masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Baik, hari ini ada yang tidak hadir? Hadir semua, Bu. Baik, hadir semua ya. Rajin-rajin anak-anak Ibu. Baik anak-anak, selanjutnya sebelum kita mulai ke pembelajaran, Ibu ada tes yang harus kalian kerjakan. Nah, boleh HP-nya dikeluarkan. Jadi tes ini kalian pindai pakai HP kalian ya. Silakan keluarkan HP-nya. Waktunya 5 menit ya. Jangan lupa untuk menuliskan identitasnya. Habis ya, anak silakan dikumpulkan. Tugasnya dikumpulkan. Kemudian jika sudah, silakan HP-nya dimasukkan lagi ke dalam tas. Baik anak-anak, sebelum kita masuk ke materi pada pagi hari ini, Ibu ada 2 gambar. Ada gambar A dan gambar B. Silakan kalian deskripsikan menurut pengamatan kalian itu apa sih gambar A dan gambar B. Silakan yang bisa menjawab angkat tangan ya. Baik, kita silakan. Menurut saya gambar A itu banyak sekali berbagai macam hewan, dan gambar B ada kita sedang mengejar sagu. Kalau menurut kita gambar A itu banyak sekali hewan dan gambar B ada kita yang sedang mengejar usaha. Bagus. Selanjutnya ada lagi, ada pendapat lain? Asafa silakan. Penambahan itu selain ada hewan di gambar A itu juga ada tumbuhan, air juga tumbuhan. Baik, jadi tidak hanya ada hewan ya di gambar A, ada juga air dan tumbuhan. Nah, ada pengamatan lain selain ada hewan, kemudian ada tumbuhan, ada air, ada pengamatan lain. Baik, memang Saya ingin menambahkan Bu, tadi kan ada disebut banyak hewan, tumbuhan, air juga ada batu. Nah itu kalau hewan dan tumbuhan itu bisa dikelompokkan dalam makhluk hidup, sedangkan air dan batu itu dikelompokkan untuk tanaman. bagus Bunda. Terima kasih Bunda. Jadi di gambar A itu bisa didefinisikan ada makhluk hidup. Kalau menjelaskan bahwa ada aktivitas makan dan minum. Memang makhluk hidup seperti hewan itu butuh makan dan minum. Bagaimana jika tidak ada rumput, tidak ada air aman? Ya Bu, untuk hewan itu kan makhluk hidup, salah satu ciri makhluk hidup itu kan perlu makan untuk mendapatkan energi. Jadi mereka butuh makan dan minum. Baik, jadi mereka butuh makan dan minum. Mereka jadi antara makhluk hidup dan makhluk tak hidup itu mengalami hubungan ya Ama ya. Jadi ada hubungan. Kalau jika makhluk hidup tidak makan, apa yang akan terjadi? Ketika tidak makan, berarti kan tidak ada rumput dan air. Jika tidak ada bahan makanannya, maka mereka tidak dapat mendapatkan energi untuk melakukan aktivitas. Bagus, Ama. Baik, jadi tidak ada jika akhirnya. Jadi antara hewan dan tumbuhan itu memiliki hubungan yang sangat berkaitan. Bagaimana dengan gambar B? Ada yang bisa menjelaskan? Ya, Rija. Menurut saya pada gambar B juga memiliki hubungan yang berkaitan karena di situ cita mendalusa supaya cita itu mendapatkan makanan. Bagus, terima kasih Rija. Baik, anak-anak, berdasarkan diskusi kita terkait pemaparan hari ini, adakah yang tahu bahwa hari ini kita akan belajar apa? Ya, Rayanda? Hari ini kita akan belajar ekosistem dan interaksi. Ekosistem dan interaksinya. Kenapa Rayanda berpendapat bahwa kita akan belajar interaksi, ekosistem dan interaksinya? Karena tadi kita berdiskusi terkait dengan makhluk hidup, kemudian ada makhluk hidup, kemudian
kemudian hubungan dari makhluk hidup dan juga makhluk tak hidup dengan lingkungannya. Jadi antar makhluk hidup, makhluk tak hidup dan juga lingkungan itu saling berkaitan. Ya betul ya anak-anak, hari ini kita akan belajar mengenai ekosistem dan interaksinya. Dan mengenai ekosistem dan interaksinya. Jadi kita akan belajar mengenai hubungan yang terjadi antara makhluk hidup dengan makhluk hidup dan makhluk hidup dengan makhluk tak hidup. Tujuan pembelajaran pada pagi hari ini anak-anak itu bisa menjelaskan bahwa ada interaksi yang terjadi di dalam sebuah ekosistem. Kemudian anak-anak juga bisa menyebutkan komponen-komponen dari penyusun ekosistem. Nah, setelah belajar ini manfaatnya itu apa? Manfaatnya kalian diharapkan itu mampu mensyukuri tiga ciptaan Tuhan ya. Karena kan tadi komponen ekosistem kan banyak, ada kemudian biotik. Jadi kalian bisa mensyukuri keberagaman yang diciptakan oleh Tuhan. Selain itu anak-anak dengan belajar interaksi kita bisa mengetahui bahwa kunci kehidupan, karena setiap makhluk hidup yang berperan dalam ekosistem itu memiliki peran penting, yang mempunyai peran penting dalam sebuah keseimbangan lingkungan. Untuk menambah pemahaman kalian terkait materi ekosistem dan interaksinya, itu sudah menyiapkan RKPD yang harus kalian kerjakan. Silakan bergabung dengan kelompok pekan kemarin berdasarkan gaya belajar. Baik, silakan sebelum itu mengerjakan, perhatikan ibu anak-anak. Di situ ada petunjuk penggunaan. Yang pertama, jangan lupa menuliskan identitas nama kelompok dan nama anggota kelompok di lembar paling depan. Tulis kelompok 1, kelompok 2, dan anggota kelompoknya. Yang kedua, kalian harus membaca materi mengenai komponen ekosistem dan interaksi dalam ekosistem pada buku paket, kemudian pada artikel-artikel maupun buku yang ada di internet. Boleh ya teman-teman kopinya? Ada pertanyaan? Asafa? Untuk waktu berapa lama? Untuk waktu pengerjaan 15 menit ya. Cukup 15 menit? Cukup. Dimulai dari sekarang. Silakan dikerjakan. Sudah selesai ya waktunya. Silakan perwakilan dari kelompok mengumpulkan RKPD-nya. Kita akan melakukan presentasi. Di sini hanya satu kelompok yang melakukan presentasi, kelompok yang lainnya bertanya, memberikan tanggapan dan mengkritik jawaban dari teman-temannya. Baik, dari kelompok 1 dan 2 ada yang presentasi. Baik, Asafa, kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Silakan kelompok 2 maju semuanya. Saya Syafa, saya Riza, mempresentasikan hasil diskusi mengenai mengidentifikasi komponen ekosistem dari interaksi. Baik, kepada Bunga. Baik, saya Bunga menambahkan pada bagian faktor abiotik yang tadi disebutkan. Saya ingin menambahkan bahwasannya di faktor abiotik itu ada cahaya matahari dan juga suhu, karena pada gambar kehidupan terlihat suasana itu pada pagi hari. Jadi pastinya ada komponen yang Pada video yang tadi sudah ditampilkan itu, kelompok kami kepada teman-teman yang menanggapi, kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
kembali lagi ya ke duduk yang semula seperti tadi. Baik Bu. Selanjutnya kita akan membahas FAPD yang sudah kalian sederhanakan ini. Tadi pertanyaan pertama, apa saja komponen yang ada di video? Jadi kelompok 2 sudah menjawab komponen biotik sama abiotik, dan kelompok 1 sudah menambahkan bahwa komponen abiotiknya itu tidak hanya tanah dan air, ada cahaya matahari, ada suhu, ada kelembapan. Nah, untuk pertanyaan kedua tadi jawabannya masih kurang tepat anak-anak. Jadi yang kedua itu selain ada predasi, itu juga ada kompetisi antara cinta dengan sesama cinta, kemudian biso dengan sesama biso. Kompetisinya itu untuk apa? Untuk mendapatkan makanan. Nah, ini predasi itu proses mangsa dan mangsa tadi sudah dijelaskan ya oleh kita tadi. Jadi predasi itu proses pemangsa dan mangsa. Kompetisi interaksi antara dua spesies atau lebih yang saling bersaing. Kenapa mereka itu saling bersaing? Ada yang bisa menjawab? Silakan Rayanda. Karena mereka saling merebutkan makanannya yang sama. Karena singa dan harimau itu termasuk hewan karnivora dan memperebutkan makanan utamanya yaitu daging. Bagus, benar ya bahwa kompetisi itu kenapa mereka berkompetisi atau bersaing? Karena mereka memiliki kebutuhan yang sama. Kebutuhannya itu ya sama-sama makan daging. Baik, anak-anak, itulah tadi materi mengenai interaksi dalam sebuah ekosistem. Terkait materi, ya Miko? Saya ingin bertanya terkait kompetisi tadi Bu. Kompetisi itu hanya terjadi saat perebutan makanan atau ada hal lain? Ya bagus ya Miko, pertanyaannya bagus. Apakah kompetisi itu hanya memperebutkan makanan atau ada hal lain? Jadi pertanyaan Miko, jadi teman-teman yang lain, apakah ada yang bisa menjawab? Silakan angkat tangan. Ya, Safa. Jadi selain memperebutkan makanan, hewan juga bisa memperebutkan pasangan di dua wilayah. Ya bagus, terima kasih Asafa. Jadi Miko, kompetisi itu tidak hanya memperebutkan makanan, tapi juga memperebutkan tempat tinggal, pasangan. Nah, Ibu sudah menjelaskan mengenai ekosistem dan interaksinya, kemudian tadi juga sudah diskusi. Nah, di sini dari anak-anak, apakah ada yang bisa menyimpulkan pembelajaran kita pada pagi hari ini? Ya, Rayanda. Ya, kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini adalah bahwa di bumi ini terdiri dari berbagai macam spesies, baik itu hewan maupun tumbuhan, bahkan juga terdiri dari makhluk hidup seperti air, batuan, suhu, dan udara. Terima kasih Rayanda. Sebelum menutup pembelajaran anak-anak, Ibu ada tes yang harus kalian kerjakan terlebih dahulu. Pengerjaannya itu sama dengan mengerjakan tes tadi. Silahkan HP-nya dikeluarkan lagi, di-scan. Ya, baik. Setelah itu HP-nya boleh dimasukkan lagi ke dalam tas. Selanjutnya anak-anak untuk menambah pemahaman kalian terkait materi pada pagi hari ini, Ibu sudah menyediakan tugas yang harus kalian kerjakan di kelas 10. Tugasnya itu terkait mengerjakan soal-soal interaksi di dalam sebuah ekosistem. Nah, untuk tugas bacaannya, silakan kalian baca mengenai materi rantai makanan dan jaring-jaring makanan. Paham? Paham, Ibu. Sampai sini apakah masih ada yang ditanyakan? Cukup. Baik, sebagai bentuk rasa syukur kita karena pembelajaran kita pada pagi hari ini lancar, kita harus berdoa terlebih dahulu kepada ketua kelas. Silakan dipimpin banyak. Untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini dalam agama dan prestasi kita selesai. Alhamdulillah pelajaran kita pada pagi hari ini sudah selesai. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.